Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan Undang-Undang Pasal 28 1945. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila. Nama saya Santiran, masih Muhammad Azkar Ramadan. Mohon maaf untuk sisanya itu berhalangan untuk hadir. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, hasil amandemen secara singkat menjamin semua hak dasar manusia di Indonesia, mulai dari hak hidup, membentuk keluarga, berpendapat, beragama, hingga perlindungan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap HAM warga negara dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Intinya, pasal ini adalah payung hukum bagi seluruh hak asasi manusia di Indonesia. Nah, Di sini saya membacakan pasal 28 sebelum hasil amandemen. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami amandemen memiliki makna yang sangat penting dalam menjamin hak asasi manusia di Indonesia. Pasal ini secara garis besar mengatur berbagai macam hak yang dimiliki oleh setiap individu, mulai dari hak hidup, hak keluarga, hingga hak untuk berpendapat. Secara umum, pasal 28 menjamin satu hak-hak dasar. Hak-hak dasar seperti hak hidup, hak membentuk keluarga, hak atas perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk mengembangkan diri. Yang kedua ada kebebasan individu. Kebebasan individu adalah termasuk kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan memilih pekerjaan. Yang ketiga ada perlindungan hukum, yaitu setiap individu berhak atas perlakuan yang sama di mata hukum dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Tujuan utama amandemen pasal 28 adalah penguatan perlindungan hak asasi manusia dengan memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap berbagai macam hak asasi manusia. Dan yang kedua ada penyesuaian dengan perkembangan zaman, yaitu amandemen ini dilakukan untuk memastikan bahwa UUD 1945 tetap relevan dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Yang ketiga ada harmonisasi dengan standar internasional, yaitu isi pasal 28 juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal. Dan saya akan menambahkan bagian dari syarat, yaitu sebelum amandemen pasal 28 Undang-Undang 1945 berbunyi sangat singkat. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditentukan sebagai undang-undang. Perubahan drastis amandemen itu adalah setelah melalui beberapa kali amandemen, pasal 28 Undang-Undang 1945 kini berkembang menjadi pasal 28A hingga 28J. Perubahan ini sangat signifikan karena yang pertama ada jangkauan yang lebih luas, yang kedua lebih rinci, yang ketiga lebih kuat, yang keempat terdapat perkembangan zaman, yang kelima dan mengikuti standar internasional negara lain. Sudah. Saya akan membawakan mengapa pasal dirubah. Sebenarnya pasal 28 Undang-Undang 1945 ini tidak diubah, melainkan dia dalam arti diganti seluruhnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan akan adanya perluasan arti dalam pasal 28 ini. Karena pasal yang 28 sebelumnya itu kalau digaris besarkan itu pendek. Nah, kenapa diperluaskan? Yang pertama, perkembangan zaman. Konsep hak asasi manusia terus berkembang. Nah, kenapa diperluaskan gini? Karena konsep manusia ini kan terus berkembang. Nah, sehingga itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, mengikuti standar internasional. Yang ketiga, perlindungan yang lebih komprehensif, yang dalam arti itu tuh melibatkan seluruh rakyat Indonesia lah. Yang keempat, sebelum amandemen pasal 28 hanya mengatur kebebasan berserikat. Nah, yang kelima itu adalah setelah amandemen. Setelah amandemen muncul pasal 28E yang mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk berkembang, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Jadi, bukan satu pasal yang